Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Semoga sehat dan sukses selalu. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang limit. Nah, tentunya siswa semua sudah memahami apa yang dimaksud dengan limit. Coba si Novi, limit itu apa? Oke, betul. Novi menyampaikan bahwa limit itu adalah hampir. Coba si Tito, apa limit itu? Oke, Tito mengatakan mendekati. Jadi kalau kita simpulkan, boleh mendekati, boleh hampir. Atau mungkin dalam suatu rumah sakit ada di situ ada video, kemudian ada bunyi tit 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 tit. Nah, itu juga apa itu? Orang itu di situ hampir meninggal tapi belum meninggal. Itu namanya limit. Oke. Pada materi ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan limit. Jadi siswa itu diharapkan bisa menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta bisa menentukan eksistensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siswa juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar itu. Oke, ini kita akan sampaikan teorema limit yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Ya, jadi sekilas saja. Saya pikir ini bisa dilihat ya, bahwa limit seperti itu, bahwa limit X mendekati A itu karena K, maka karena tidak ada nilai X-nya, maka langsung sama dengan K. Contoh, itu bisa kita lihat, limit X mendekati 8, di situ 7, maka hasilnya 7. Kalau misalkan yang kedua, teorema dari kedua, limit X mendekati A, X sama dengan, karena X-nya diganti A, maka itu menjadi A. Contoh soalnya misalkan, limit X mendekati min 2, X sama dengan pasti X-nya diganti min 2, maka ketemunya min 2 dan seterusnya. Saya pikir yang kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya saya pikir siswa sudah memahami ya, sudah memahami. Itu saya cuma mengingatkan bahwa penting sekali mempelajari tentang teorema limit. Nah, kita akan menghitung, kita akan menentukan nilai limit dengan aljabar. Ada 3 ya, tentunya ada 3 sudah dipahami. Satu dengan cara substitusi, dimasuk-masukkan ya, dimasuk-masukkan. Kemudian yang kedua faktorisasi. Kemudian yang ketiga adalah perkalian sekawan. Tentunya substitusi udah tahu, faktorisasi itu seperti persamaan kuadrat difaktorkan ya. Ini dan sebagainya, saat ini sudah dipahami. Kemudian kita lanjutkan substitusi, tidak usah kita bahas secara dengan, tapi tentunya contohnya kita ambil seperti contoh ini. Nah, limit X mendekati min 1. Nah, maka kita masukkan dulu min 1, kita masukkan di situ. Maka min 1 kuadrat kurangi 1. Min 1 kuadrat itu 1 kurangi 1 berarti 0. Min 1 tambah 1 itu min 1 tambah 1 itu 0. Maka kalau 0 per 0 itu dilanjutkan. Nah, dilanjutkan seperti ini. Maka seperti itu, limit X mendekati min 2 maka difaktorkan. Kalau di situ ada X min 1 maka menjadi X plus 1, maka difaktorkan menjadi X plus 1 X min 1 itu dibagi X plus 1, maka bisa dicoret itu X plus 1 X plus 1 ya anak-anakku ya. Oke, maka karena X plus 1 kita coret menjadi X min 1, maka menjadi limit X mendekati min 1. Di situ ada X min 1, dimasuki min 1, maka min 1 dikurangi 1 pasti min 1 ketemunya min 2. Jadi limit yang kita tuliskan di situ ketemunya adalah min 2. Begitu. Kita contoh yang lain ini, misalkan yang agak panjang sedikit. Misalkan limit X pangkat 2, limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus X min 6 dibagi X min 2. Tentunya nanti kalau ini kita masukkan dulu. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Maka pasti dilanjutkan ya. Kemudian X-nya juga 2 kurangi 2, 0. 0 per 0 dilanjutkan. Karena kita masih ingat bahwa kalau 0 per 0 itu dilanjutkan. Kalau 0 dibagi 1 masih ingat? Ya oke, 0. Kalau 4 dibagi 0 tak terhingga, ya udah selesai. Tapi kalau nanti 0 per 0 harus dilanjutkan. Nah, ini ada soal yang lebih lengkap lagi. Maka limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus X min 6 dibagi X min 2. Maka kita faktorkan, kalau di situ X
mendekati 2, maka pasti X min 2. Nah, X min 2 pasti kepake. Ya. Jadi kalau di situ X min 2 kalikan berapa? Biar difaktorkan, biar ketemunya itu X kuadrat plus X min 6, maka X min 2 X plus 3 dibagi X min 2, maka X min 2 itu dicoret. Nah, ketemunya tinggal X plus 3. X plus 3 dimasukkan ada di limit situ. Maka limit X mendekati 2, X plus 3. Maka karena X-nya 2 itu, maka tinggal masukkan aja 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi limit itu hasilnya adalah 5. Oke, ini cara perkalian sekawan. Ya, perkalian sekawan ini contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu nanti bisa kita dapatkan di lain waktu. Oke. Kemudian ini yang ketiga adalah limit bentuk akar. Ini perkalian sekawan nih ya. Jadi kalau misalkan di situ ada limit X mendekati 0, maka tentunya dimasukkan dulu, tapi substitusikan dulu. Apakah 0 per 0 enggak? Kalau enggak 0 per 0 jangan dilanjutkan. Maka kalau begitu kita masukkan 2 plus akar 4 ditambah dikurang 0 dibagi 0. Nah, maksudnya itu kan 2 akar 4 min X. X-nya diganti 0, maka 4 min 0 ya kan? X-nya diganti 0 yang di bawah, jadi 0. Maka kalau begitu akar 4 itu 2. Ya, kalau gitu 2 dikurangi 2, 0 per 0, maka harus dilanjutkan. Nah, oke. Selanjutnya selanjutnya itu bisa kita lihat. Maka kalau di situ dalam perkalian sekawan itu, kalau limit X mendekati 0, itu kan 2 min akar 4 min X dibagi X. Maka akan, kalau di situ 2 min, maka di situ akan 2 plus. Maka itu akan kita kalikan 2 plus akar 4 plus 4 min 2 dibagi 4, 2 plus akar 4 min 2. Nah, gitu. Nanti kalau dikalikan, kalau yang di atas dikalikan, kalau perkalian sekawan itu, maka akan disamakan. Kalau itu ada min dan plus, maka perkalian sekawan itu depan-depan, belakang-belakang. Maka 2 kali 2, 4, ya kan? Min akar di situ 4 min X, 4 min X, maka dibuka menjadi 4 min X dalam kurung. Nah, kalau begitu 4 min dalam kurung 4 min X dibagi itu, maka X akar X dalam kurung 2 plus akar 4 plus 2 min 2 ya. Kalau begitu bisa langsung kita masukkan, itu bisa kita coret, itu 4 min 4 0 ya, berarti tinggal min X. Berarti kalau begitu min berarti plus X. Nah, dibagi X dalam kurung 2 plus di situ, karena di situ 2 plus akar 4 min X ya, begitu. Maka kalau begitu bisa kita coret tuh X-nya. X-nya kita coret, jadi itu jadi 1. Maka 1 per 2 plus akar 4 min 0. Maka akar 4 itu juga 2, maka 2 ditambah 2 itu 4, maka 1 per 4. Oke. Tuh. Nah, oke. Jadi itu bisa, atau contoh yang lain nih, contoh yang lain kita ambilkan contoh yang lain ya. Coba perhatikan contohnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh siswa tentang soal dan jawaban Bapak ini. Nah, kalau itu misalkan kita jawab, itu kan soalnya limit X mendekati 4 X pangkat 2 min 16 dibagi akar 4 min 4 akar X min 4. Nah, itu tinggal diubah di sana aja ya. Jadi menjadi limit X pangkat 2 min 16 dibagi akar X min 4. Nah, tinggal dikalikan akar X min 4 dibagi akar min 4. Jadi menjadi 16. Jadi X pangkat 2 min 16 kalikan akar X min 4. Nah, karena X kuadrat min 16, maka bisa kita faktorkan menjadi, karena di situ X mendekati 4 pasti X min 4 X plus 4. Nah, nanti akan kita tuliskan, itu dilihat X plus 4 X min 4, boleh dibolak-balik itu ya. Maka karena itu ada X min 4 sama X min 4 di atas, maka bisa kita coret. Nah, setelah kita coret, maka kita dapatkan tinggal X plus 4 dikalikan dengan akar X min 4 ya. Kalau begitu X-nya berapa sih dalam limit? Nah, limit di situ bahwa limit itu X mendekati 4, maka tentunya 4 tambah 4 8.
Ya, 8. Kemudian di situ dikalikan 4 akar 4 min 4 karena X-nya tadi 4 kan. Nah, maka menjadi 0 akar 0 0. 8 kali 0 menjadi 0. Itu artinya itu yang kita dapatkan menjadi itu. Tetapi yang penting bagi kalian yang paling utama dan harus diperhatikan yaitu adalah kalau limit itu dimasukkan ketemunya 0 selesai. Ketemunya 3, misalkan limit dihitung ketemunya 3, ya udah selesai. Dihitung misalkan 4 dibagi 0, berarti tak terhingga, sudah selesai. Kemudian 5 dibagi 2, 2,5. 5 dibagi 2, 2,5, sudah selesai. Tapi kalau nanti kita dapatkan 0/0, maka limit itu harus dilanjutkan seperti tadi, tergantung soalnya. Kalau misalkan itu bentuk akar, ya perkaliannya menyelesaikan seperti bentuk akar. Kalau memfaktorkan modelnya persamaan kuadrat kuadrat plus 4x dan seterusnya, maka itu dengan difaktorkan dan seterusnya. Itu yang Bapak. Kalau begitu kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.